Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang yang memiliki tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan visi terwujudnya kelancaran arus informasi melalui penyelenggara sistem komunikasi dan informatika yang berkualitas dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang informatif, adil, dan merata. Dengan 8 misi utamanya bersama 3 narasumber, hadirkan Pekan Literasi Digital, Makin Cakap Digital dalam workshop literasi digital di Kota Kupang yang berlangsung di Ballroom Grand Mutiara Hotel Kupang pada Selasa 30 Mei 2023 pukul 08.00 hingga 15.00 WITA. Narasumber dalam workshop literasi digital ini yakni Sakarias Yesua Matias Terik ST, founder de MBS Creativo Group, Ivan Raymond Rondo, pegiat industri kreatif dan digital Anturis, dan Kemal Andreas, CEO NC Next Generation. Workshop literasi digital yang menghadirkan 580-an peserta dipandu oleh moderator Dewi MT Leba. Para peserta datang dari berbagai kalangan pemerintah, kalangan swasta, kalangan mahasiswa dan pelajar, kalangan masyarakat umum, kalangan alim ulama, kalangan para pengusaha, kalangan para pemimpin UMKM, unsur media massa, baik media cetak, elektronik, dan media online, dan lainnya. Sejak dibukanya workshop ini hingga berakhirnya terlihat antusias peserta secara aktif mengikuti setiap sesi dari pembicara dan juga dalam ruang diskusi. Workshop literasi digital juga memberi support kepada seluruh peserta dengan cenderamata dan door prize. Mari kita ikuti liputan reporter Global 2 berikut ini. Stakeholder pun turut bekerja sama, tidak bisa kita bekerja sendiri untuk menciptakan literasi digital dan bagaimana kita sebagai user yang makin cakap digital sesuai dengan smartphone yang kita gunakan. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk makin cakap digital di Kota Kupang. Yeay. Buat moderator, oke, nanti di folder. Terima kasih semuanya, terima kasih untuk ketika narasumber juga. Kita foto dulu.
itu. Sebenarnya sederhana saja, bahwa media sosial itu media di mana kita saling bisa berhubungan satu satu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Hal-hal yang negatif itu hanya bersumber dari orang-orang yang punya niat itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya sosial media itu tidak seperti apa yang kalau saya lihat tinggal ini saja dari teman-teman yang suka dengan dunia digital ini, yang suka dengan sosial media, mungkin menambah terus setiap hari itu, mungkin ada kegiatan-kegiatan itu ditambah terus ilmu. Terus di luar itu tetap punya hak pelajaran sendiri, dan itu dilakukan. Yang lebih sih itu saja. Kalau dari pengamatan sih sebenarnya sudah cukup, karena contoh Labuan Bajo itu saja sudah tersebar bagus, bahasanya sudah bagus, promosinya bagus, semuanya bagus. Jadi kalau seluruh itu saya pikir sebenarnya tidak ada sudah oke sih. Tinggal nanti teman-teman yang ada di daerah bisa betul-betul mengemas itu lebih bagus lagi, lebih sesuai dengan keinginan dari masyarakat sendiri, terutama yang menjadi pendatang. Pesan khusus atau kesan ya. Kalau kesan semuanya kayaknya siap saja. Semua yang ikut ini, dan saya terima kasih, antusias sekali. Dari pribadi saya ya, antusias sekali. Kalau yang saya lihat semua siap. Saya pikir itu. Ya, karena setiap hari itu ada perkembangan. Karena faktor yang harus ada itu harapannya seperti apa? Harapannya hasil pertama adalah yang sudah selesai dari sini itu bisa diaplikasikan. Paham dan aplikasikan. Mungkin ini bukan hanya teori, tetapi apa yang kita kasih itu sebenarnya sudah yang kita lakukan. Dan itu hasilnya itu yang kurang lebih seperti itu. Keluar dari ini langsung buat. Terus kalau nanti ada acara mungkin bisa kasih ke yang lain, karena manfaatnya. Terus kalau bisa ada testimoni lagi yang dibuat dari teman-teman yang hadir di sini bahwa hasil dari sini itu memang berdampak pada saya sendiri. Itu supaya membuat saya mendukung. Pemerintah pusat akan terus membuat semacam kegiatan ini kalau memang ada feedback dari kalau saya Zakaria Siswa Matahari, panggilan saya biasanya Timika. Om Andre, terkait Undang-Undang 11 2008 nih. Nah, ini kan masyarakat kita di daerah Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin yang di pelosok juga belum terlalu paham soal digital, dan tugas-tugas meliterasi masyarakat dari sisi digital ini juga dilakukan Kominfo. Strategi apa yang dibangun untuk itu? Ya, tadi memang sudah disampaikan dalam sesi materi bahwa kalau kita mau memasukkan ini secara formal di dalam kurikulum memang tidak begitu mudah, karena ini perubahannya sangat cepat. Sehingga yang kita laksanakan adalah kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini adalah kegiatan dari pusat. Kalau kami di daerah melakukan kegiatan yang sama, itu kegiatan-kegiatan yang baik bersifat virtual maupun kegiatan-kegiatan bersifat langsung, itu yang ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, dan juga kedepannya akan dengan beberapa komunitas. Nah, tema yang kita usung ke depan ini rencananya digital parenting. Jadi bagaimana orang tua mengajarkan anak-anaknya bisa bersosial media dengan baik, dan kemudian bagaimana orang tua juga harus paham bagaimana menggunakan sosial media, menggunakan gadget, sehingga mereka juga bisa mengajarkan pada anak-anak mereka. Setelah literasi itu juga kita juga lihat bahwa ada akun-akun yang kemudian secara viral begitu tanpa konfirmasi
itu bisa menaikkan konten-konten yang sangat berdampak buruk bagi generasi kita. Nah ini bagaimana Kominfo dari segi regulasi mengawasi sekaligus membatasi kerja-kerja mereka. Ya, jadi cara kita membatasi adalah membuat kanal konfirmasi sehingga apabila ada informasi yang tidak benar bisa ditanyakan di situ dan kita bisa klarifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segala sesuatu berkaitan dengan itu sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan itu silakan melapor ke pihak kepolisian untuk masuk dalam delik aduan. Nah, ada keresahan juga tadi juga ada para alim ulama juga merasakan soal itu. Nah, peran Kominfo untuk menjangkau lintas keagamaan di NTT dalam rangka meliterasi umat begitu juga sudah dilakukan. Umat ini kan basisnya di keluarga juga. Siap. Umat, sekolah, kampus, semuanya basisnya di keluarga seperti yang tadi dalam materi Pak Ivan. Jadi penguatan kita adalah pada digital parenting, digital pada keluarga. Bagaimana orang tua memahami digital dan memahami dunia digital, gadget yang dipakai dan mengajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi memang sasaran kita orang tua, lebih ke orang tua. Strategi langkah ke depan lagi Pak, setelah kegiatan ini dalam waktu 1-2 bulan ini akan dilakukan seperti itu. Nah Pak Ivan, menyangkut dengan keluarga tadi itu, keluarga menjadi basis. Apakah memang berpulang dalam soal literasi digital, keluarga itu menjadi sasaran utama begitu? Oh, yang utama pasti. Kenapa? Anak-anak megang handphone, semua pegang handphone dari keluarga. Ada pendapat sama keluarga. Mana-mana lagi di kendaraan, biar bisa berdiskusi. Sampai sekarang pun yang sudah dewasa pun minta handphone orang tua masih ditanya, buat apa handphone-nya? Jadi harus ada sesuatu. Memang penting bahwa digital parenting bukan sebatas bagaimana memberikan teknologi dengan sebuah kebutuhan saja, tapi bagaimana dampak-dampaknya ke depan. Memang hari ini kita, yang tadi saya bilang, hal baik tidak akan menyertai kita kalau kita sendiri tidak mencari hal baik. Di digital itu sudah banyak membutuhkan hal baik tentang dampak-dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi, overdosis dan lain-lain, banyak sekali sesuatu. Dan memang kegiatan seperti ini jangan satu kali ada terus tidak ada lagi. Karena kebutuhan literasi hari ini akut. Karena digital disrupsi itu kan memutuskan mata rantai. Jadi akut, jadi memang stabilitas, ketahanan atau mitigasi tentang pemahaman digital itu penting sampai level bawah. Memang tadi Pak Andres sudah sampaikan itu tugas pemerintah, tapi buat saya tidak bisa menjadi pemerintah saja. Teman-teman media juga mungkin terus memberitakan, terus teman-teman komunitas dan orang-orang yang sebagai pegiat-pegiat sosial media, saya pikir punya panggilan dan tanggung jawab di sini. Memang kesadaran kita yang harus perlu dibangun, maka ini harus dalam bentuk gerakan. Saya pikir mungkin bisa dibikin ya, kalau Kemenkominfo punya masih cakap digital, kenapa kita tidak dibuat beta cakap digital, kenapa tidak gitu kan? Sebuah reaksi saja yang kita bangun dalam sebuah gerakan. Dan kami pun siap membantu. Abang, trip untuk ekonomi digital, bagaimana kaum milenial di bonus demografi ini bisa mereka memainkan peran sisa beberapa tahun ke depan ini menggunakan digital untuk dalam rangka peningkatan ekonomi mereka. Bonus demografi ini kadang jadi sesuatu yang jadi momok sebenarnya. Apakah ini benar-benar bonus demografi atau jadi disaster demografi sebenarnya? Atau jadi kehancuran demografi kita dengan jumlah populasi anak muda yang besar? Apakah mereka cukup produktif gitu menghadapi dunia digital ini? Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa balik lagi minat anak muda ini harus menjadi kunci. Pendidikan, institusi pendidikan itu tuh harusnya mendorong minat anak muda sehingga mereka punya tujuan buat apa gitu. Mereka kenapa sih harus pakai literasi digital? Kenapa sih harus pakai sosial media? Dia harus tahu tujuannya dulu gitu. Dibanding kita ngomongin sesuatu yang bentuknya cangkang, tapi kita lupa esensinya gitu. Untuk apa sosial media? Value itu ada di tujuan itu. Value itu ada di visi dari si anak muda. Dan kita semua, institusi pendidikan, orang tua, gereja, tempat-tempat ibadah harusnya mendorong ke sana bahwa anak muda itu harus punya visi ke depan. Harapan Bapak dan teman-teman semua untuk orang muda kita, untuk orang muda NTT. Gimana? Harapan untuk orang muda NTT. Nusa Tenggara Timur itu tempat yang paling indah yang saya datangi gitu. Saya harap dengan banyaknya sumber daya alam berarti meningkatnya juga sumber daya manusia. Nah, anak-anak muda bisa memanfaatkan banyak hal di sini. Sumber daya alamnya, kekayaan budayanya harusnya bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Dan saya yakin
saya banyak mengenal teman-teman hebat dari NTT, dari Kupang, dari Maumere, dari Alor, mereka hebat-hebat. Tinggal bagaimana mereka menemukan jalannya, itu aja. Pak, mungkin yang terakhir, Pak, statement terakhir untuk kegiatan kalian. Mau statement terakhir ya? Ya. Kalau dari saya, semoga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan Kominfo dari pusat dan kota ini bisa berdampak ke teman-teman yang mengikuti acara hari ini. Sekaligus juga selain mereka juga bisa langsung mempraktekkan supaya apapun yang dilakukan hari ini itu bisa berdampak lagi juga. Satu, sisi ekonomi mereka sudah bisa tahu dari apa yang mereka lakukan. Sosial mereka sudah tahu. Silakan testimonial bahwa apa yang mereka dapat sini sudah diminta. Itu harapan sih dari mereka. Terima kasih untuk komentar.